Halo pemirsa, welcome to back my channel. Kali ini kita sedang berada di segmen teman ngopi. Video kali ini aku buat santai saja. Yang mau nonton silahkan sambil ngopi, silahkan sambil makan, sambil menyalakan rokok, sambil makan cemilan, atau bahkan sambil rebahan, dan juga bisa juga sambil kayang. Dan atur posisi kalian sesantai mungkin untuk menonton video ini sampai habis. Gue juga mau ngobrol-ngobrol santai kepada kalian di video ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin banyak yang belum kenal dengan saya, terutama subscriber baru dan penonton yang baru, atau penonton baru yang telah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa, subscriber dan penonton yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama gue adalah Antonio Alvinus Lauris. Gue adalah manusia biasa. Gua warga sipil biasa dari negara Indonesia yang tinggal di salah satu kota di Provinsi Jawa Timur. Gua juga bukan influencer profesional, gua hanya YouTuber pemula yang mencoba menjajakkan kaki saya di dunia konten kreator. Yang mungkin video ini juga belum tentu dilihat oleh banyak orang. Gua bukan ahli supranatural, gua hanya seorang pengamat kehidupan yang suka mengomentari fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, terutama hal-hal yang unik. Gua merupakan alumni di salah satu Institut Agama Islam Negeri di Indonesia dengan pendidikan strata 1 atau sarjana. Gua juga bukan orang yang bekerja dan berkecimpung di dalam dunia akademisi. Gua selalu mencoba untuk selalu riset dan mencoba hal-hal yang baru. Ketika gua menemui fenomena yang unik dan gua coba kaitkan dengan berbagai banyak referensi. Terus apa hubungannya dengan hidup gua sehingga gua membuat konten yang berhubungan dengan tema hantu. Yang perlu digarisbawahi, gue adalah salah satu orang yang sangat tidak percaya dengan fenomena hantu di dunia. Karena kebanyakan orang-orang mengkait-kaitkan hantu itu dengan jin, yang mana jin itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan telah menciptakan jin, malaikat, dan manusia. Tetapi apakah hantu itu termasuk dalam golongan jin? Semua akan kita kupas tuntas dan kita bongkar di sini semua. Yang akan saya kaitkan dengan berbagai banyak penelitian di dunia barat. Jadi begini, gua mempunyai kegelisahan tersendiri soal terkait dengan hantu. Karena hal tersebut sangat dipercayai oleh banyak masyarakat. Namun gua dari kecil sampai sekarang belum pernah melihat secara jelas tentang bagaimana bentuk sosoknya wujud hantu. Padahal di dekat tempat gua banyak sekali tempat-tempat angker yang itu diklaim sebagai tempat-tempat penghuni hantu. Dan juga banyak sekali orang-orang di sekitar sini yang mempercayai atau mengalami kejadian-kejadian mistis terkait hal-hal mistis atau gaib. Yang mana mereka juga banyak sekali yang merasa atau melihat penampakan hantu di sekitar sini. Dengan berbagai macam ras hantu. Ada pocong, ada tuyul, ada kuntilanak, ada genderuwo, dan lain sebagainya. Dan dengan pengalaman gue yang tidak pernah tahu menahu soal hantu, yang mana semua informasi saya dapatkan berdasarkan cerita-cerita atau tayangan-tayangan YouTube, yang mana tayangan-tayangan itu saya anggap itu adalah settingan atau hanya halusinasi. Akhirnya gue memutuskan sementara waktu untuk tidak mempercayai apa itu hantu. Sampai gue benar-benar melihat dengan jelas sosok hantu itu ada, maka bisa jadi saya akan bisa menjadi percaya. Di luar alasan faktor gangguan psikologi atau kejiwaan. Selama saya sehat dan saya bisa melihat hantu, artinya mungkin bisa jadi saya akan percaya dengan hantu. Kemudian gue berusaha mencari berbagai penelitian yang terkait soal hantu. Jadi keyakinan gue bisa dibilang ekstrim karena keyakinan ini berbeda jauh dengan keyakinan mayoritas orang di Indonesia, khususnya di daerah Pulau Jawa. Lalu seberapa percaya orang terhadap adanya hantu di kehidupan mereka? Walaupun misalkan hantu itu memang ada, tapi tetap susah untuk dibuktikan secara nyata. Karena menurut orang-orang yang percaya dengan hantu, hantu itu berada di alam lain atau berada di dimensi lain, tidak kasat mata. Namun kadang juga bisa dilihat dan dirasakan pada saat waktu-waktu tertentu. Jika memang hantu itu ada, lantas hantu itu apa? Di
Dia kategori termasuk dalam golongan apa? Dari apakah mereka terbentuk? Makhluk apakah mereka? Mungkinkah hantu itu terdiri dari materi yang berunsur ion, molekul, gas, atau sesuatu yang lain? Atau bisa jadi hantu itu terdiri dari suatu zat atau unsur yang oleh para ilmuwan belum pernah diketahui. Para ilmuwan masih menyelidiki fenomena mistis terkait dengan hantu. Tentang keberadaan hantu ini, lalu muncul pula pertanyaan, bagaimana hantu bisa berwujud? Bagaimana mereka bisa menembus tembok atau materi lain? Bagaimana mereka tercipta? Bagaimana mereka berakhir? Atau hantu itu hanyalah ilusi mata, ilusi telinga, atau ilusi perasaan saja? Para ilmuwan tetap mengambil penelitian dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan sains, dan mereka tetap berkeyakinan bahwasanya hantu itu adalah ilusi yang dibuat oleh otak dalam keadaan tertentu. Jika benar hantu itu adalah ilusi yang dibuat oleh otak, maka timbul lagi pertanyaan klasik, bagaimana otak bisa membuat sebuah ilusi penampakan hantu? Apa yang membuat otak bisa mempunyai kemampuan ilusi atau khayalan ini? Bila dilacak ke belakang, imajinasi hantu setidaknya sudah pernah tercatat di artefak-artefak peradaban Mesir kuno. Hantu muncul sebagai bukti ada kehidupan setelah kematian. Kepercayaan akan hantu dan roh ini diwariskan turun-temurun dan dilegitimasi oleh narasi-narasi agama besar di dunia. Hingga kini para ilmuwan masih tidak percaya dengan keberadaan hantu. Selama puluhan tahun, Lloyd Auerbach menyelidiki kasus-kasus hantu. Dia menulis sejumlah buku soal hantu. Di antaranya adalah The Ghost Detective Guide to Haunted San Francisco dan Hauntings and Poltergeists. Menurut Lloyd, sebagian besar kasus penampakan hantu itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kadang kebanyakan menonton televisi atau mengalami kejadian buruk di masa lalu. Kata Lloyd, dia mengatakan bahwasanya dia percaya bahwa semua penampakan aneh bisa dijelaskan dengan pendekatan ilmiah, yaitu dengan ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi. Kita kadang menyaksikan sesuatu yang aneh yang tak kita pahami dan kita langsung menganggap bahwasanya itu adalah hantu atau hal-hal yang gaib. Fisikawan Brian Chalk dalam podcastnya, di podcast The Infinity Monkey Check, mengatakan hantu itu tidak ada. Menurut Chalk, hantu itu tidak ada. Keberadaan hantu melanggar hukum 2 termodinamika yang menyatakan total entropi dalam sistem selalu meningkat. Artinya energi hilang dan berubah menjadi panas. Satu-satunya cara hantu bisa mewujudkan diri atau menampakkan diri dalam waktu lama adalah adanya sumber energi dari hantu itu sendiri. Large Hadron Collider atau LHC, detektor paling ampuh sedunia, ini pun sampai kini tak bisa mendeteksinya. LHC adalah akselerator partikel besar, terdiri atas magnet sangat kuat dan akselerator yang melemparkan partikel hingga bisa berinteraksi satu sama lain. LHC mampu melihat partikel-partikel. Proyek LHC telah mengonfirmasi partikel Tuhan. Chalk menjelaskan, jika hantu itu memang benar-benar ada, hantu murni terdiri dari atas energi, bukan materi. Namun jika tersusun atas energi, hantu seharusnya cepat hilang menjadi panas. Olaf Blanke, seorang peneliti dari Swiss, membuat simulasi untuk menciptakan hantu. Dengan bantuan robot, Blanke menguji bagaimana reaksi relawan. Riset ini membuktikan bahwa sensasi hantu bisa muncul hanya dengan manipulasi sensor-sensor kita. Artinya ini adalah halusinasi atau delusi atau ilusi. Fitz Tandy, seorang peneliti pada tahun 1998, merasa ada sosok asing di pojok ruangan setiap kali dia bekerja pada malam hari. Dia merasa penasaran. Kemudian Tandy menyelidiki hantu di laboratoriumnya. Laporan hasil investigasinya dengan judul The Ghost in the Machine. Menurut Tandy, gelombang dengan frekuensi rendah atau infrasonik yang dihasilkan dari kipas angin di belakang laboratorium merupakan sumber masalahnya. Sejumlah penelitian lain membuktikan bahwa paparan gelombang infrasonik atau frekuensi dengan kurang dari 20 Hz dan gelombang elektromagnetik bisa memicu efek menyerupai halusinasi, tidak seperti gelombang pada biasanya. Tidak seperti gelombang biasa lainnya, pada gelombang sangat rendah atau very low frequency atau VLF memiliki sifat yang dapat dengan mudah menembus suatu materi seperti kayu, tembok, tanah, bahkan beberapa jenis logam, dan secara mudah pula
Gelombang sangat rendah ini dapat juga menembus badan manusia. Selama ada gelombang yang dapat menembus badan kita, maka gelombang tersebut bisa juga menembus dan mempengaruhi organ-organ biologis di dalam tubuh manusia, termasuk otak. Dari hasil penelitiannya, ternyata otak manusia sangat rentan dengan adanya gelombang yang sangat rendah. Ada beberapa bagian dari otak yang sel-sel syaraf tak terpengaruh oleh gelombang yang sangat rendah. Namun ada juga bagian yang terpengaruh. Beberapa di antaranya bagian otak yang terpengaruh oleh VLF ini adalah bagian-bagian otak yang mengatur sistem keseimbangan dan kesadaran. Dan sistem keseimbangan dan kesadaran tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi indera-indera yang tersambung dan terkoordinasi kepadanya. Dengan terpengaruhnya sistem keseimbangan dan kesadaran pada otak manusia itu, maka otak akan memerintahkan sel-sel tertentu kepada indera lainnya, seperti halnya mata, yang mana bisa melihat benda yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Telinga yang berfungsi sebagai keseimbangan juga mulai terpengaruh akibat informasi yang salah dari otak. Lalu mulai merasakan pusing dan juga terjadi efek pendengaran yang sebenarnya tidak ada, seperti mendengar suara wanita, anak menangis, dan suara terbak-bak. Indera lainnya juga terbukti terpengaruh oleh info dari otak yang salah memberikan informasi akibat hantaman gelombang VLF, termasuk indera penciuman, mencium wangi bunga yang sebenarnya tidak ada. Indera perasa seperti kulit juga menyebabkan merinding pada bulu, tangan, dan tengkuk. Pada kondisi ini manusia akan mengalami halusinasi karena otak yang terpengaruh oleh gelombang yang sangat rendah dan terjadi disinformasi dan mempengaruhi indera yang lainnya. Selanjutnya, maka manusia dapat melihat hantu. Michael Persinger, neurolog dari Universitas Laurentian, Kanada, sudah membuktikannya. Persinger menstimulasi otak laki-laki yang pernah melihat hantu dengan gelombang elektromagnetik dan ternyata hasilnya sama. Menurut Persinger, adanya pola aktivitas aneh dalam otak yang disebabkan adanya ladang elektromagnetik membuat seseorang merasa ada hantu di dekatnya. Dalam risetnya, Persinger menyebutkan apabila seseorang diterpa ladang magnetik yang lemah selama 15 hingga 30 menit, dia akan memiliki persepsi akan kehadiran yang tak terlihat di ruangan tempatnya berada. Secara alami, frekuensi yang sangat rendah dapat dipicu oleh getaran yang sangat pelan dan rendah, mulai dari dedaunan atau alang-alang yang tertiup angin, dari tetesan air yang jatuh, dari rintik air hujan, dari putaran rendah kipas, dan dari apapun yang bersifat bergetar, serta memiliki getaran yang sangat-sangat rendah. Apalagi jika berada di dalam gedung tua, seperti penjara. Kelembapan karena air yang menetes, rumput-rumput, suara angin, dan lainnya sangat mempengaruhi indera manusia. Oleh karenanya, para ilmuwan sangat yakin bahwa penampakan hantu karena dipicu oleh disfungsi kerja otak yang telah pengaruh oleh VLF tersebut atau frekuensi yang sangat rendah. Sense Roger dan timnya yang berasal dari Clarkson University mengamati adanya kesamaan antara pengalaman paranormal dan efek halusinogen dari spora jamur yang tumbuh di tempat lembab. Profesor Roger dan timnya mengamati pertumbuhan jamur dan adanya aktivitas mistis di dekatnya. Menurut penelitiannya, beberapa jenis jamur bisa menyebabkan gejala ketakutan tak jelas dan tak bisa memproses informasi dengan benar. Data yang dikumpulkan, beberapa jamur beracun berada di beberapa tempat angker yang dikabarkan itu adalah tempat yang angker. Hal tersebut memungkinkan penjelasan mengapa penampakan sering terjadi di gedung-gedung tua dengan ventilasi tak memadai dan kualitas udara yang sangat buruk. Para ahli telah melaporkan efek yang sama terkait buku-buku tua. Mereka mengklaim bahwa paparan jamur beracun dapat memicu gejala mental atau syaraf yang menciptakan persepsi sama dengan pengalaman penampakan. Journal of Ophthalmology, sebuah jurnal medis terbitan Amerika, pernah menjelaskan salah satu penyebab rumah berhantu adalah karbon monoksida. Cerita unik dalam jurnal, di mana sebuah keluarga pindah ke sebuah rumah tua mengalami fenomena aneh yang terkait hal mistis. Keluarga tersebut mendengarkan suara-suara aneh di malam hari, antara lain suara furnitur yang digeser secara tiba-tiba dan kehadiran orang lain di rumah tersebut yang diduga itu adalah hantu. Mereka bahkan merasa dibekap oleh hantu di atas tempat tidur dan tidak bisa melawan. Namun setelah diteliti, penyebabnya adalah perapian yang rusak.
sehingga mengisi seluruh rumah dengan karbon monoksida. Peristiwa hantu ini hilang seketika setelah perapian diperbaiki. Ternyata karbon monoksida tersebut membuat seisi rumah berhalusinasi secara liar. Gelombang infrasonik dan elektromagnetik. Menurut Christopher French dari Universitas London, penelitian dia membuktikan bahwa kepercayaan orang terhadap makhluk tak kasat mata yang memberi pengaruh lebih besar. Mereka yang percaya bahwa hantu benar-benar ada akan mudah percaya terhadap penampakan itu. French, psikiater dari Universitas London, berargumentasi manusia secara budaya didesain untuk percaya hantu. Hal ini dikarenakan gagasan tentang kematian itu terlalu gelap untuk dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, berbagai culture selalu punya versi tentang kehidupan setelah kematian. Bias inilah yang punya kekuatan untuk mengacaukan persepsi kita terhadap kehadiran hantu. Akan sangat mudah untuk percaya hantu daripada berkilah tidak percaya, namun hal tersebut menghantui kita setiap saat karena sejak lahir masyarakat kita percaya akan hal tersebut. Argumen lain dari French, jika seseorang percaya diri bahwa dia melihat hantu secara nyata, secara psikologis otak pendengarnya akan merasionalkan informasi tersebut dan pada akhirnya akan percaya bahwa mereka juga melihat hantu. Laporan penelitian psikolog Rance Lang dan James Horan dari University of Illinois menyimpulkan bahwa seseorang yang diberitahu sebelumnya bahwa tempat yang dia masuki berhantu cenderung akan merasakan kehadiran hantu daripada mereka yang tidak diberitahu. Sugesti turut mempengaruhi seseorang yang mengaku melihat sebuah penampakan yang diyakini sebagai hantu. Sugesti inilah yang kemudian umum dijumpai hampir di seluruh dunia. Cerita rakyat, legenda lokal, dan film horor membuat banyak manusia membayangkan hantu berdasarkan cerita-cerita yang pernah mereka dengar dan tonton. Meskipun pada kenyataannya, sosok hantu dalam kisah-kisah tersebut berbeda-beda wujudnya. Christopher Bader dari Universitas Chapman ini juga menemukan fakta bahwa orang yang mempercayai adanya hantu lebih gampang dicekam ketakutan. Namun penelitian lain menyebut hasil yang tidak konsisten. Sebuah studi di Hampton Court menemukan bahwa sugesti tak memiliki efek terhadap ekspektasi para partisipan dalam mengalami fenomena yang tak biasa atau kecenderungan untuk melihat hantu. Dari kedua studi tersebut dapat dikatakan bahwa efek sugesti tergantung pada keyakinan seseorang. Orang yang percaya dengan hal gaib akan cenderung mengaitkan sesuatu dengan fenomena paranormal, sementara para skeptis akan menyangkalnya, termasuk saya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Kirsten Barnes dan Nicholas pada tahun 2013 menemukan bahwa fenomena supranatural biasanya terjadi di tempat yang mengancam dan mencekam, sehingga membuat seseorang merasakan hal-hal gaib saat berada di tempat angker tersebut. Pada situasi yang gelap, kamu mendengar suara-suara yang muncul di sekitar kita, akan fokus pada suara tersebut dan merasa bahwa ada seseorang atau sesuatu yang berbahaya, dan kamu menyadari bahwa suara tersebut ternyata hembusan angin. Kemudian kita akan merasa lega. Situasi yang ekstrim ternyata dapat membuat seseorang melihat sesuatu seperti penampakan. Agency detection mechanism merupakan mekanisme pada tubuh kita yang sudah ada sejak zaman dulu. Agency detection mechanism berguna untuk melindungi diri dari serangan predator atau situasi yang membahayakan. Charles-Bonnet syndrome adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh degenerasi makular atau penyebab utama kebutaan. Biasanya pengidap penyakit ini mengaku melihat sesuatu yang aneh secara sepintas. Dr. David Allamby mengatakan bahwa sesuatu yang terlihat secara pintas tersebut merupakan informasi yang kurang jelas bagi otak. Maka otak akan membuat sebuah gambaran untuk melengkapi ketidakjelasan tersebut. Hal ini yang membuat orang yang mengidap CBS seolah-olah melihat penampakan. Seseorang yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang terdekat dia, yang mana dia sangat bergantung kepada dia, biasanya ia akan menutup diri dan mengurung dirinya di dalam kamar. Biasanya ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, yang larut dalam kesedihan dan depresi. Orang-orang dalam keadaan seperti ini biasanya merasakan atau melihat penampakan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Hal itu disebabkan karena ketika kita kekurangan oksigen, kontrol kortikal rasional atas emosi dimatikan sehingga memungkinkan munculnya suara-suara dari dalam diri
dan juga gambaran-gambaran imajinasi. Hal ini pun membuat seseorang melihat berbagai halusinasi yang berbentuk penampakan saat kekurangan oksigen. Nah, kesimpulan dari semua itu, akhirnya gua menyimpulkan bahwa hantu itu tidak sama dengan jin. Dan kebanyakan orang mencocokologikan hantu itu sama dengan jin. Mereka yang mampu melihat hantu merasa mempunyai kelebihan dan merasa menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang diberikan sebuah kelebihan. Biasanya kita kenal sebagai orang indigo yang terjadi di masyarakat kita. Padahal menurut dugaan saya, itu bisa jadi gangguan psikis dan sugesti yang sudah tertanam di dalam otak mereka, sehingga mereka mampu berimajinasi melihat hantu. Jin itu bersifat gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat sama sekali oleh manusia normal, yang tidak akan mungkin untuk dilihat dan dijangkau oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna. Dan tidak ada satu hadis pun ketika kita kaitkan dengan agama Islam yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan jin yang berwujud vampir, pocong, Dracula, kuntilanak, genderuwo, tuyul, dan lain sebagainya. Sangat lucu ya? Ya, seperti inilah fenomena kita. Kemudian saya mau mengutip hadis untuk memperjelas bahwasanya Nabi tidak pernah melihat hantu yang berjenis ras-ras hantu yang pernah kita kenal pada saat ini. Hadisnya bunyinya seperti ini. Dari Abu Darda berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menciptakan jin 3 macam. Ada yang berupa ular, kalajengking, dan bermukim atau berpindah-pindah. Dan ada yang bagaikan angin di udara, serta ada juga jenis yang akan dimintai pertanggungjawaban dan disiksa. Hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Maqasid Syaiton, juga dalam Hawatif, riwayat Al-Hakim, dan lainnya. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menulis dalam kumpulan fatwa-fatwanya bahwa jin dapat mengambil bentuk manusia atau binatang, seperti ular, kalajengking, sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Artinya apa di sini? Artinya Nabi itu tidak pernah menjumpai jin dalam wujud-wujud yang aneh-aneh seperti yang pernah kita gambarkan, yang pernah kita kenal. Tetapi Nabi hanya melihat jin dalam bentuk jin ataupun itu hewan. Jadi sangat cukup jelas ya. Maka mulai sekarang saya sarankan kepada semua orang-orang yang selama ini percaya terhadap hantu untuk mengambil sebuah keyakinan bahwasanya jangan percaya hantu. Agar apa? Agar hantu itu tidak akan pernah muncul terhadap kita. Ketika sugesti kita atau otak kita mental block, maka tidak akan mungkin ada sebuah penampakan atau imajinasi terkait hantu. Dan yakinkan, dan yang jelas kalian harus sehat secara jasmani dan rohani dan psikis kalian, dan otak kalian jangan sampai kekurangan oksigen. Ya, seperti itu penjelasan-penjelasan dari saya. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kalian harus bersikap. Nah, dari sinilah akhirnya saya menyimpulkan atau memutuskan untuk tidak percaya dengan hantu. Jikalau ada yang memang bisa membuktikan bahwasanya hantu itu ada, silahkan untuk membuktikan di hadapan saya, dan silahkan tampilkan atau silahkan buka mata saya agar bisa melihat hantu. Atau mungkin silahkan dengan menggunakan doa-doa atau mantra-mantra yang diajarkan oleh guru-guru yang pernah kalian gurui untuk membuka mata batin saya agar saya bisa melihat hantu. Nah, dengan pengalaman saya dari kecil sampai besar, sehingga dari pengalaman saya dari kecil hingga dewasa saat ini, yang mana saya tidak pernah melihat hantu, itu saya menganggap bahwasanya saya itu sehat secara jasmani dan rohani dan secara psikis. Karena pada dasarnya manusia itu memang tidak bisa melihat jin ya. Sekali lagi, manusia tidak bisa melihat jin kecuali nabi-nabi terdahulu, seperti yang telah diajarkan di dalam agama Islam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian muncul sebuah pertanyaan, kenapa orang-orang yang melakukan tirakat itu mereka bisa sakti, mereka bisa melihat hantu dan lain sebagainya? Jawaban saya seperti ini. Mereka yang melakukan tirakat-tirakat itu biasanya mereka itu melakukan sebuah ritual atau puasa, yang mana puasa itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Contohnya adalah puasa mutih dan kemudian tidak tidur selama seminggu, misalkan seperti itu, atau selama beberapa hari. Nah, ketika kita tidak pernah tidur itu akan mengganggu syaraf otak kita, itu akan mengganggu kesehatan kita, sehingga yang mana kita didoktrin untuk yakin bahwasanya kita akan mampu melihat hal-hal yang gaib, akhirnya timbullah sebuah imajinasi dan mereka bisa melihat hantu dan lain sebagainya, atau melihat hal-hal yang gaib. Ya, itu semua tidak jauh dari sugesti atau doktrin dari guru-guru mereka, sehingga mereka bisa
mampu memproyeksikan atau memvisualisasikan bahwasanya hantu itu ada di hadapan mereka. Biasanya dianggap sakti, kemudian kemudian mereka disuruh pagar rumah, kemudian mereka disuruh melakukan ritual-ritual untuk melindungi si yang berada di dalam rumah, dan kemudian mereka memberikan sebuah rajah biasanya, yang mana itu adalah tulisan Arab yang kemudian ditempelkan di depan rumah atau di atas pintu. Biasanya seperti itu medianya. Jadi ya kalau menurut keyakinan saya, ya itu semua nggak ada hubungannya, itu semua hanyalah sugesti atau keyakinan-keyakinan kita yang mungkin tidak masuk akal untuk saya dan tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa. Jangan lupa komen di bawah. Silahkan komen di bawah atau silahkan memberikan sebuah pertanyaan kepada saya yang kemudian nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya. Atau silahkan kalian memberikan sebuah pendapat atau memberikan sebuah sanggahan kepada saya yang mana nanti akan saya jawab ketika di dalam video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut di next video dengan tema-tema yang lebih bagus dan lebih unik lagi. Silahkan komen, like, dan subscribe, share video sebanyak-banyaknya, dan dukung channel saya dan dukung channel ini untuk mengedukasi semua orang di Indonesia. Sekian dari saya, Oli Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.